membosankan. Isu ijazah ini basi. Sekali lagi, basi. Saat dunia sedang perkuat pertahanan masing-masing, siap-siap antisipasi jika terjadi perang dunia ketiga, kita masih diributkan ya soal ijazah Bapak Jokowi. Gimana gak gaduh gitu loh. Kalau orang-orang gak waras itu yang suka banget bikin gaduh, dikasih panggung. Ya, dikasih panggung terus gitu loh. Ya kita dipaksa dengerin mereka ngelantur terus menerus jadinya. Ya kan, seperti itu. Untung saja ya proses bapak polisi itu masih lanjut. Jadi kita ikutin saja lah ya. Ada 6 laporan polisi soal ijazah Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya. 6. Polda Metro Jaya menarik 6 laporan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari 4 Polres ke Polda Metro Jaya. Polisi juga telah melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada sebagai proses pengumpulan fakta-fakta. Polemik keaslian ijazah Jokowi terus bergulir dan seolah tidak kunjung usai. Polda Metro Jaya masih menyelidiki laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 6 laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi di tiap-tiap Polres ditarik laporannya ke Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Laporan dijadikan satu karena rangkaian peristiwa yang dilaporkan sama. Polda Metro Jaya juga telah melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada sebagai proses pengumpulan fakta-fakta. Nah ini ya. Polemik ijazah, polisi panggil sekolah Bapak Jokowi. Polda Metro Jaya ini masih melakukan penyelidikan dalam mengusut laporan tudingan ijazah palsu Presiden kita ke-7 yaitu Bapak Jokowi. Polda Metro Jaya ini telah melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N6 Surakarta ya serta Universitas Gadjah Mada. Ya seperti itu loh. Masih diributkan saja itu sama orang-orang itu, para pembenci Bapak Jokowi. Nggak ada habis-habisnya. Padahal dari UGM sudah klarifikasi, dari teman-teman Bapak Jokowi sudah bersaksi. Tapi mereka para pembenci ini masih tetap ngeyel saja. Ya kan? Seperti itu. Selagi tuntutan yang tanda kutip dirancang, disetting untuk disebar itu mewakili rakyat, seolah-olah rakyat menderita, ditindas sama pemerintah. Orang-orang yang sebenarnya mungkin nggak bisa memilah ini beneran nggak sih the real dari tuntutan dari hati jeritan rakyat atau kayak ada something yang diatur gitu. Yang penting buat rakyat maju aja gitu kan, ikut aja. Maksud gas. Saya nggak pinter-pinter amat tuh itu. Oh. Jadi diperhalus bagus. Dia bukannya belajar dulu kasusnya ya, baca dulu, diskusi dulu. Ini kan enggak ya. Tiba-tiba kayak Reza Rahadian kan nggak pernah ngomong politik selama. Iya. All of a sudden dia ngomong tentang Indonesia sekarang berada dalam keadaan yang menurut saya sih bagus kalau itu sebetulnya betul-betul murni datang dari dia kan, ya. Cuman orang-orang semacam inilah yang akibatnya menjadi korban nih. Nah, memang aneh bener ya. Para peneriak, para penggaduh itu malah dikumpulkan. Ya, ada yang menjadi corong untuk mereka ya bersuara seperti itu. Ya kan? Hashtag Indonesia Gelap dan RUU TNI cuma settingan. Apa media itu sengaja ya kasih panggung para pembuat gaduh itu? Tahu sendiri kan? Para pembuat gaduh itu dikumpulkan ya. Ada media yang menjadi corong, ya kan? Waduh. Ini saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian ya, yang mereka keberatan
karena diminta oleh komandan ya, komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Ya, tahu kan orang satu ini, ya namanya Aiman, ya. Salah satu media yang kasih panggung Roy Suryo dan kawan-kawannya itu dan gerombolannya itu loh ya. Tahu sendiri kan, Aiman ini di Pilpres kemarin tim sesnya siapa? Bener ya, 03. Yang kemarin menuduh Bapak polisi, ya menuduh polisi itu tidak netral di Pilpres itu loh. Waduh, ternyata ya, salah satu media ini menjadi corong, ya, biar para penggaduh ini bersuara. Waduh, ini gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Bahwa ada kecurigaan ya, meskipun secara fakta tentu harus dibuktikan di lapangan, tapi bahwa ada informasi, ada kecurigaan dibuktikan di proses hukum, bukan di lapangan. Saya pikir proses hukum itu harusnya proses terakhir ya, ultimum remedium. Saya tahu bahwa Bung Habib ini kan ahli hukum. Proses pertama justru itu pilihan pertama. Kok ultimum remedium gimana? Kalau nggak buktikan gimana kita bisa selesaikan? Sedikit proses hukum. Memang harus selalu proses hukum dong. Tidak, kok sedikit proses hukum? Ini bicara soal pemilu damai, harus diselesaikan dengan hukum. Soal pemilu politik yang ini mengabaikan proses hukum. Bahaya sekali. Soal itu cara berpikir dan bertindak yang sangat bahaya. Komitmen kita, negara kita negara hukum, konstitusi. Betul, tapi bukan berarti bahwa itu kemudian yang pertama dilakukan. Kalau seandainya sedikit-sedikit kemudian hukum, sedikit-sedikit hukum, bagaimana kemudian demokrasi bisa berkembang di negara kita? Justru dengan penegakan hukum demokrasi harus bisa berkembang. Dan itu bisa jadi merupakan politik intimidasi yang bisa dipersepsikan intimidasi menuduh tanpa bukti. Ya, ini loh ya, Aiman disekak oleh Bapak Habibur Rahman ini loh. Kicep ini. Aduh, ternyata seperti ini ya. Ya pantesan toh itu para penggaduh itu dikumpulkan ya. Ternyata ya dari dulu ya sudah menuduh polisi tidak netral lah. ASN maksud saya. ASN ini ya tidak netral. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana jadinya para penggaduh itu dikasih panggung ya oleh Aiman ini? Pantesan toh ini. Masih aja ya negara lain ya di luar sana. Ya kan tahu sendiri, ini masalah global. Jelas, ancaman perang dunia ketiga di depan mata. Tapi Indonesia masih gaduh saja ya tentang ijazah Bapak Jokowi. Ya ini loh yang bikin heboh itu ya, orang-orang penggaduh bangsa Indonesia kok malah dikasih panggung seperti itu. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalau kemudian Pak Jokowi misalnya ijazahnya itu palsu, saya yakin ijazah saya juga palsu. Nah, seperti itu. Statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek-ketik-plek kecuali foto dan nomornya. Ya ini loh, teman kuliahnya Bapak Jokowi, Bapak Andi Pramaria ya angkat suara terkait tuduhan ijazah ya Bapak Jokowi katanya palsu itu loh ya. Bapak Andi Pramaria ini tadi mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi palsu, ya punya saya ini juga palsu ya. Wah, seperti itu loh. Mereka para pembenci ini masih saja ngeyel,
masih aja ngotot. Apa yang ada di dalam pikiran mereka ini selalu benar gitu ya kelihatannya. Yang beda dengan pemikirannya selalu ya langsung dianggap salah. Seperti itu. Aduh. Ini temennya kuliah Bapak Jokowi loh ya yang mengatakan ya. Ini waktunya durasinya panjang ya. Ini kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Loh ya enggak dong. Tadi Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Enggak. Supaya tidak panjang, Anda silakan aja. Wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Mbak Andi itu saya merasa Anda tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Mbak Andi loh. Kenapa Anda enggak diam kemudian saya mempersilakan Mbak Andi tadi. Ya. Ini loh ya momen Bang Kodari debat panas ya. Dan marah kepada Aiman karena tidak adil kepada narasumber 02. Ya kan tahu sendiri seperti itu. Malah kayak membungkam Bang Kodari seperti itu kan niatnya Aiman ini, dan mempersilahkan ya para pembenci itu bersuara. Waduh. Ini loh ya, para penggaduh kok malah dikasih panggung ini. Heran gak kalian? Ya pasti heran lah. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah begini nih, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aiman Wicaksono, ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Ya. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Tidak berdasarkan fakta. fakta. Benar, ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu. Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Nah ini loh ya, Polda Metro Jaya meminta agar anggota polisi yang disebut tak netral itu bisa diungkap terang benerang ya, agar narasi di publik tidak mengesankan institusi Polri yang berjalan secara tidak netral. Buka saja Bapak Aiman ya. Ya kalau benar-benar ada bukti, laporkan saja. Bukan hanya menuduh seperti itu. Ya kan? Langsung laporkan saja, nggak apa-apa itu. Gimana ini menurut kalian ya? Coba kita lanjutkan saja video berikutnya. Palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu, dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli, teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya, orang kuliah di Gajah Mada lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan. Ini Gajah Mada bos. Tergiur agama juga kan. Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Nah ini loh ya, Bang Kodari tersinggung gini loh ya. Ini Gajah Mada bos ya, bukan kampus abal-abal. Kok bisa-bisanya mereka para penggaduh ini tidak percaya ya, masih tetap ngeyel, masih tetap ngotot gitu loh ya. Memang ya, sekarang ini soal isu ijazah palsu ini basi ya. Padahal dunia ini sedang perkuat pertahanan masing-masing. Siap-siap antisipasi jika terjadi perang dunia ketiga. Kita di Indonesia masih ributin ijazah palsu Bapak Jokowi. Ya gimana gak gaduh gitu loh. Kalau orang-orang gak waras itu ya dikasih panggung, ya kan? Dikasih panggung oleh Aiman tadi. Aduh. Dan kita dipaksa dengerin mereka ngelantur gak jelas. Gimana ini menurut kalian ya?
Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.